Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 yang saya cintai. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah di perguruan Muhammadiyah. Namun demikian, sebelum materi kita mulai, marilah kita awali dengan membaca Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang saya cintai, bahwa pertemuan yang ke-8 yaitu menjelaskan pertemuan pertama dan pertemuan yang kedua. Ringkasan ini bisa kamu baca di dalam buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8 halaman 6 sampai halaman 14. Anak-anakku yang saya cintai, materi pelajaran hari ini yaitu saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul ini mempunyai dua bentuk, yaitu satu yang disebut syukur. Syukur itu wahyu dari Allah diberikan kepada Nabi dan Rasul dalam bentuk lembaran-lembaran. Kemudian yang kedua yaitu bentuknya Alkitab. Alkitab itu adalah wahyu-wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi dan Rasul dalam bentuk kitab. Kitab itu lembaran-lembaran wahyu Allah dibedel menjadi satu buku. Itu dinamakan Alkitab. Nah, Alkitab yang pernah diperlukan oleh Allah sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Rasulullah SAW ini ada 4. Yang tercantum di dalam Al-Quran ini ada 4. Yang pertama yaitu kitab Taurat, diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kemudian kitab yang kedua yaitu kitab Zabur, diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad 10 sebelum Masehi. Kemudian kitab yang ketiga yaitu kitab Injil, diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam itu pada abad 1 Masehi. Kalau sekarang itu 2020 Masehi. Dan Nabi Isa itu tahun 1 Masehi. Kemudian yang keempat yaitu kitab Al-Quran, diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW pada abad yang ke-7. Al-Quran yang dijelaskan di dalam Al-Quran itu sendiri yaitu di dalam surat Ali Imran ayat 3, yaitu Al-Quran menjelaskan tentang kitab Al-Quran itu sendiri yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang saya cintai, kita sebagai orang yang beriman, kita harus beriman kepada semua kitab. Tetapi umat akhir zaman, karena kita sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW, kita wajib beriman kepada Al-Quran. Pokok-pokok yang ada di dalam Al-Quran itu kurang lebih ada 7. Yang pertama adalah masalah akidah atau keyakinan. Hal ini terdapat di dalam surat Al-Ikhlas ayat yang pertama. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu Esa, bahwa Allah itu satu.
Kemudian yang kedua, di dalam pokok-pokok Al-Quran, yaitu mempelajari tentang akhlak, atau di dalam bahasa Indonesia namanya budi pekerti. Contohnya, tolong menolonglah kamu di dalam hal kebaikan. Itu terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat 2. Kemudian pokok ajaran yang ketiga yaitu masalah ibadah. Jadi di dalam Al-Quran itu memuat tentang berbagai macam ibadah. Contohnya ibadah sholat, ibadah haji, kemudian zakat, kemudian puasa dan sebagainya. Sedangkan ibadah puasa itu tercantum di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Kemudian anakku yang berbahagia, pokok yang keempat di dalam Al-Quran itu membahas tentang muamalah, yaitu hubungan sesama manusia. Ini tidak mengenal agama, tidak mengenal ras, tidak mengenal kasta, yaitu siapa saja yang tergolong manusia, kita wajib bermuamalah, hubungan sesama manusia. Contohnya yaitu tentang jual beli. Kita beli kepada siapapun disilakan, kita menjual barang kepada siapapun itu dipersilakan. Kemudian yang nomor 5 di dalam Al-Quran, yaitu kita mempelajari tentang sejarah atau yang sering disebut tarikh, yaitu sejarah Nabi Musa, sejarah Nabi Muhammad, sejarah Nabi Isa, sejarah Nabi Yunus dan lain-lainnya. Jadi di dalam Quran itu memuat sejarah para nabi-nabi dan sejarah umat-umat yang terdahulu, baik umat yang baik kepada Allah maupun umat yang tidak baik kepada Gusti Allah. Itu sebagai pelajaran umat akhir zaman, umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keenam di dalam Al-Quran, yaitu kita mempelajari syariah. Syariah itu artinya mempelajari hukum-hukum yang ada di alam semesta. Misalkan hukum warisan, ada lagi hukum pernikahan, ada lagi hukum kisos, ada lagi hukum makanan haram dan makanan halal. Itu dinamakan syariah, hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Orang yang melanggar hukum tentunya akan mendapat hukuman, karena kalau manusia hidup tidak ada hukum, itu sakarepe dhewe. Supaya di alam semesta ini bisa terdapat ukhuwah sesama manusia, saling hormat menghormati, kemudian agar mendapat kebaikan dunia dan akhirat, maka di dalam Al-Quran juga memuat masalah hukum-hukum atau syariah. Kemudian yang nomor 7, di dalam Al-Quran ini mengandung ilmu pengetahuan. Nah, contoh bagaimana terjadinya arus laut. Nah, kalau kamu sebagai ahli biologi, khususnya mempelajari oseanologi tentang kelautan, ternyata di dalam laut itu jalannya air itu berbeda-beda. Ada yang air menuju ke barat, ada yang menuju ke timur, menuju ke selatan. Mengapa tidak campur? Itulah pernah dimuat di dalam Al-Quran. Sesungguhnya lihatlah
bahwa air laut itu mempunyai jalan yang berbeda-beda. Ilmuwan belum mempelajari tentang jalannya air laut, Al-Quran sudah memberi gambaran. Itu terdapat di dalam surat Fatir ayat 12. Nah, kemudian ada lagi terjadinya siang dan malam. Nah, itu termuat di dalam surat Fatir ayat 13. Kemudian terdapat pula ilmu pengetahuan bagaimana cara menyusui seorang anak. Dan ini juga terdapat di dalam Al-Quran. Maka kalau kita nanti mempunyai anak, disusui sesuai dengan Al-Quran, saya kira anak-anak kita itu menjadi anak yang cerdas, anak yang takwa, dan selalu taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kemudian yang terakhir, anakku yang berbahagia, bahwa Al-Quran adalah kitab suci bagi umat Islam sejak diturunkan pertama kali sampai besok di hari kiamat. Jadi Al-Quran ini dijaga kemurniannya sampai hari kiamat. Anakku yang berbahagia, sebelum kita akhiri, Pak Wid memberikan tausiah bahwa karena ini bulan Dzulhijjah, maka di dalam ajaran Islam, khususnya Persyarikatan Muhammadiyah, besok tanggal 30 Juli hari Kamis ini sangat dianjurkan berpuasa 1 hari saja. Puasa ini dinamakan puasa Arafah. Barang siapa orang yang berpuasa Arafah 1 hari, maka dosa-dosanya yang lalu 1 tahun akan diampuni oleh Allah. Dan yang kedua, bahwa orang yang rajin berpuasa tanggal 9 Dzulhijjah atau puasa Arafah, besok kalau meninggal dunia akan disalami oleh para malaikat. Orang yang disalami malaikat pada waktu akan meninggal dunia pasti bisa atau dapat membaca kalimat tauhid la ilaha illallah. Insya Allah mereka dijamin masuk surga. Demikianlah anak-anak yang berbahagia, pertemuan yang ketiga membahas tentang kesimpulan pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.